dan selalu tipis dompetnya. Itu ciri khas aktivis. Jadi saya tidak berani kalau ke Kang Saan minta bantuan biaya untuk nyalon gubernur, itu nggak berani saya. Ucapkan terima kasih Kang Saan, dan saya mengapresiasi Akang dari sisi prestasi sebagai kader. Bagaimanapun bahwa berubahnya wajah Nasdem di Jawa Barat, bertambahnya kursi Nasdem di Jawa Barat, semuanya adalah perang Kang Saan. Dan ciri khas Kang Saan itu satu, setiap ada orang potensial pasti didekati, didekapnya dan diajak masuk Nasdem. Itu kalau saya kurang-kurangnya sebentar lagi dilangkul, bahaya ini. Saya bilang boleh merangkul saya tapi izin dulu Pak Dasko. Saya ucapkan terima kasih juga pada Ketua Bidang Pemenangan DPP Partai Nasdem wilayah Jawa Barat. Terima kasih atas kehadirannya. Ini sahabat saya di DPRD Provinsi Jawa Barat, ketua praksi, ketua DPW yang tidak pernah minta apapun selama saya jadi gubernur. Dan ketika saya tanya, kenapa nggak pernah minta apapun? Dia bilang, saya cukup punya satu wali kota Bandung, sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih, Nasdem adalah mitra pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kalau hari ini taruhlah dianggap ya, saya tidak merasa berhasil, pembangunan Jawa Barat relatif menonjol, relatif diperbincangkan karena tidak ada hari tanpa perbincangan tentang Jawa Barat. Seminggu yang lalu orang memperbincangkan perubahan cara bayar pajak, nggak usah menyertakan KTP pemilik pertama kendaraan bermotor, yang sekarang menjadi kebijakan nasional. Itu setelah itu orang memperbincangkan lagi kalau nikah cukup di KUA, dan insya Allah saya kalau nikah di KUA saya. Siapa tahu di Nasdem ada lah ya. Banyak. Jadi biar nanti terjadi perpaduannya benar itu. Putih dan biru ya. Dan setelah itu orang membicarakan halaman gedung sate, dan ada salah komunikasi yang disebut dalam pemahaman saya, gedung satenya diperluas sehingga terintegrasi antara gazebo dengan gedung sate. Tidak terkesan gazebo itu pelatarannya full man, tetapi namanya birokrat itu bahasanya selalu menggunakan bahasa administratif. Jadi kalimatnya akan dibangun plaza gedung sate. Ya ribut, kenapa dibangun plaza? Kan mall sudah banyak. Itulah masyarakat kita. Saya ucapkan terima kasih juga pada sekretaris DPW Partai Nasdem. Saya kenal lama, sejak zaman menjadi ajudannya Kang Dada. Saya ucapkan, sampai nikah pun saya hadir. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh anggota DPR RI dari Partai Nasdem. Nitip Jawa Barat kehilangan 3 triliun, mohon juga ditambah kas kami. Kami bukan banyak uang sebenarnya, karena prihatin saja bisa begini. Nah kemudian seluruh anggota DPRD Partai Nasdem Provinsi Jawa Barat, saya ucapkan terima kasih. Dan di sini juga hadir kepala daerah dari Partai Nasdem, yang sudah jelas dong, kalau di Bandung siapa yang tidak kenal Kang Farhan, Kak Farhan. Apalagi sebentar lagi Persib juara lagi. Jadi kalau pakai pecinya ke sini berarti Persib berharap juara, dan insya Allah juara, Kang Farhan. Dan kemudian ini ada sangat dekat dengan saya, sering WA setiap pagi, Wali Kota Sukabumi, dekat dengan saya. Terus juga sebenarnya dekat juga, saya sering ngingetin tiap pagi WA. Cuman suka agak telat jawabnya, Bupati Indramayu. Susah ngikutin saya, bangunnya jam 4. Udah datang belum? Ya. Kemudian ada Wakil Bupati Karawang. Ya, kalau di Karawang Nasdemnya nggak usah diperjuangkan lagi, sudah ada mbahnya di sana. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih pada Kepala Kesbangpol, terima kasih Kepala Diskominfo. Spirit setiap partai politik kan sama dengan spirit kepemimpinan, menginginkan bahwa negeri ini mengalami perubahan.
menginginkan negeri ini demokratisasinya terbuka, dan menginginkan negeri ini menuju arah yang lebih baik, arah yang berkemajuan. Untuk itu yang pertama saya mengucapkan terima kasih. Partai Nasdem sudah menjadi bagian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk terus memberikan kontribusi yang terbaik bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat. Kita tahu bahwa 1/5 urusan Indonesia itu ada di Jawa Barat. Penduduknya 51 juta lebih, 51,5 juta. Tetapi dalam hitungan saya, itu kan sensus yang dulu. Bisa jadi penduduk Jawa Barat itu 54 juta. 54 juta itu pasti memerlukan ruang hidup yang terbuka. Dan kita paham semakin sini ruangnya semakin sempit. Industrialisasi, kemudian juga pertumbuhan pendidikan, pertumbuhan perkotaan, semakin menyempitnya ruang terbuka hijau, semakin terdegradasinya lingkungan, kemudian multidimensi manusia datang ke Provinsi Jawa Barat melahirkan keanekaragaman karakter yang harus dikelola secara arif dan bijaksana. Tetapi dari sisi prinsip saya sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki komitmen yang kuat terhadap 4 hal. Yang pertama adalah mengembalikan kembali jati diri masyarakat Jawa Barat yang memiliki 4 dimensi kebudayaan. Mengembalikan Jawa Barat dalam budaya Sunda Kulon, mengembalikan Jawa Barat dalam budaya Sunda Priangan, mengembalikan Jawa Barat dalam budaya Sunda Cirebon, dan mengembalikan Jawa Barat dalam Sunda Betawi. Keempat hal ini harus mendapat ruang yang terbuka yang nanti punya implikasi yang luas terhadap satu penataan ruang. Karena ini Kang Saan concern di sini, penataan ruang yang terbuka sehingga saya berusaha di perubahan tata ruang sekarang mengembalikan kembali ruang-ruang kemanusiaan, ruang-ruang ekologi untuk membangun harmoni antara manusia dan lingkungannya, karena dalam 3 tahun terakhir terjadi perubahan tata ruang di Provinsi Jawa Barat, di mana Provinsi Jawa Barat dirubah 1,5 juta hektar ruang terbuka hijau dirubah menjadi kawasan komersial, kawasan perumahan, dan kawasan-kawasan lainnya. Dampaknya adalah efek domino bencana itu terjadi secara masif. Banjir terjadi di Kerawang, banjir terjadi di Bekasi, banjir terjadi di sebagian Bogor, banjir dan longsor terjadi di Sukabumi, banjir terjadi di kota Bandung, sebagian di Kabupaten Bandung, di Indramayu, bahkan sekarang banjir sudah melanda Tasik dan Ciamis.